Berbicara mengenai reproduksi, secara biologis, reproduksi bukanlah sesuatu yang vital bagi kehidupan individual. Namun, reproduksi ini sangat penting bagi perkembangbiakan suatu makhluk hidup, terutama bagi ternak. Untuk itu, saya akan menjelaskan reproduksi ternak, yaitu yang pertama ada estrus atau birahi, yang kedua itu ada kawin, yang ketiga bunting, dan yang terakhir adalah melahirkan. Untuk itu, simak terus video ini. Oke teman-teman, saya telah mensurvei lokasi peternakan itu di perusahaan CV Bumi Sobolo Salam Farm yang berlokasi di Palas, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru. Nah, bisa teman-teman lihat ya, di lokasi peternakan ini itu banyak sekali jumlah ternak yang dipelihara. Pada saat ini itu berkisar lebih kurang 200 ekor sapi dengan berbagai jenis, mulai dari sapi limousin, sapi Bali, maupun sapi Brahman. Baik teman-teman, sekarang kita masuk ke penjelasan mengenai reproduksi ternak. Yang pertama yaitu estrus. Estrus merupakan salah satu fase dalam siklus reproduksi di mana ternak betina secara psikologis dan fisiologis bersedia menerima ternak jantan untuk kopulasi yang terjadi pada interval waktu tertentu secara teratur. Tetapi berbeda untuk setiap spesies ternak. Pada ternak sapi itu lama birahinya itu berkisar sekitar 18 hingga 21 jam. Untuk mengetahui suatu ternak betina itu sedang mengalami estrus, itu ada beberapa tanda. Di antaranya yaitu vulva berwarna merah, bengkak, hangat, dan berlendir ataupun mengeluarkan cairan. Sedangkan ternak betina yang sedang kami amati ini itu hanya memperlihatkan gejala keluar lendir, keadaan vulva itu merah, basah, hangat, dan masih kurang bengkak. Nafsu makan pun tidak tampak menurun dan kurang gelisah. Jadi, untuk intensitas birahi pada ternak betina yang diamati ini itu diberi skor 1. Selanjutnya, sistem perkawinan pada ternak sapi. Proses perkawinan pada sapi betina yang sedang diamati ini menggunakan metode kawin suntik atau metode inseminasi buatan. Langkah pertama yang dilakukan yaitu siapkan semen yang akan dimasukkan. Nah teman-teman, ini dia proses persiapan semen atau straw yang akan dimasukkan ke ternak betina tadi. Wah, hebat ya teman-teman. Setelah straw tadi siap untuk digunakan, kita masukkan deh ke dalam vagina ternak betina tersebut. Oh iya teman-teman, proses inseminasi buatan ini itu dilakukan oleh orang yang ahli ya, atau orang yang sudah terlatih, agar tingkat keberhasilan terjadinya kebuntingan itu cukup tinggi. Jadi, pada saat proses inseminasi buatan ini, terlebih dahulu kita harus mencari cincin serviknya, agar semen yang dimasukkan itu tepat sasaran sehingga terjadinya kebuntingan. Oke teman-teman, selanjutnya kita masuk ke fase kebuntingan ya. Nah, ini dia sapi kebuntingan. Pada ternak, kebuntingan dimulai sejak terjadinya fertilisasi, perkembangan embrio pasca fertilisasi menjadi fetus, sampai terjadinya kelahiran. Untuk mengetahui kebuntingan pada ternak ruminansia, ya, maka pemeriksaan kebuntingan dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama itu indikasi luar, dan yang kedua indikasi dalam. Untuk pengamatan indikasi luar pada ternak ini, itu kebuntingannya dapat diduga dengan tanda sebagai berikut. Yang pertama itu terjadinya anestrus. Kemudian kelenjar mamainya pun juga sudah mulai mengalami perkembangan. Dan ternak ini pun sangat lamban dan berhati-hati. Selanjutnya pemeriksaan indikasi dalam atau palpasi rektal ini merupakan cara yang paling akurat dalam melakukan pemeriksaan kebuntingan, di mana kegiatan ini dilakukan oleh petugas ahli yang telah terlatih. Bisa teman-teman lihat, petugas yang melakukan palpasi rektal ini, dia memasukkan tangannya melalui rektum hingga mencapai organ reproduksi. Kemudian ia merasakan setiap perubahan-perubahan pada organ reproduksi. Ternyata terdapat kantong amnion dan korna uteri yang membesar itu berisi cairan plasenta.
Kemudian juga terdapatnya arteri urin media membesar, berdinding tipis dan berdesir. Jadi, hasil dari pengamatan tanda-tanda kebuntingan pada ternak tersebut dapat dikatakan bahwa ternak tersebut sedang mengalami kebuntingan yang berumur 1 hingga 2 bulan. Oke teman-teman, kita masuk ke pengamatan terakhir, yaitu kelahiran. Kelahiran atau partus itu merupakan hasil akhir dari kebuntingan sehingga dilahirkannya suatu individu baru. Dan proses kelahiran itu dibagi menjadi 3 fase, yaitu fase persiapan, fase pengeluaran fetus, dan fase pengeluaran plasenta. Namun, pada saat kami mensurvei, ternak sudah mengalami fase pengeluaran fetus dan pengeluaran plasenta. Jadi ini adalah fase pengeluaran fetus, di mana proses pengeluaran fetus pada ternak ini itu hanya memakan waktu kurang dari 1 jam. Bisa kita lihat, pengeluaran fetus pada proses kelahiran ini itu juga diikuti dengan pengeluaran plasenta. Dan proses kelahiran ini ternak melakukannya secara mandiri tanpa dibantu oleh siapapun. Wah, hebat juga ya teman-teman. Nah, jadi itulah penjelasan mengenai reproduksi ternak berdasarkan hasil pengamatan kami. Semoga video kali ini bermanfaat ya bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.